biar bacaan ini tadi hampir tidur kita. Ya, maka harus lebih semangat. Coba lihat Fawaz. Orang Saking besar. semangatnya. Saking semangatnya itu. Kak Irfan aja ke Taman Al-Quran, silakan sini. Taman Al-Quran ini yang masih bisa dipilih ada nomor 5 semut, nomor 7 laba-laba, dan nomor 3 bintang. Ya, tinggal 3. Kamu mau yang mana? 5. Nomor 5 semut ya. Oke, nomor 5 coba klik, dibuka. Nah, hewan ini memberi jalan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, itu clue-nya. Kira-kira surat apa ya? Ya kalau gitu buka dulu maskernya silakan. Simpan dulu sini. Oke, bersiap. Ini Yusuf, usianya 9 tahun. Hafalannya 30 juz dari Aceh Tamia. Yusuf, kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Yusuf sudah siap. Dengan clue yang tadi, silakan soal untuk Yusuf. Abi Amir, Faisal Fal. Yusuf, perhatikan ya. Surat apa tadi yang dimaksud? An-Naml. An-Naml. Apa arti An-Naml? Semut. Semut. Bacakan surah An-Naml ayat 89 sampai 91. Lalu terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan balasan yang lebih baik daripadanya. Sedangkan mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajahnya ke dalam neraka, dan kamu tidak diberi balasan melainkan yang setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad SAW, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Allah telah menjadikannya suci
dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang Muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Yusuf Aceh Tamia. Silakan Yusuf, pakai maksudnya. Kak Irfan sih, iya. Oke. Siap. Sudah. Silakan Abi Amir. Ya, Yusuf tampil hari ini sesuai dengan tabiat Yusuf. Jadi dia tidak ekspresif, tapi dia tampil apa adanya. Terjemahannya benar. Benar, alhamdulillah. Sekalipun memang ada beberapa perbedaan kata redaksi saja. Jadi seperti misalnya memperoleh, mendapatkan itu sama sinonim juga. Jadi itu semua redaksi bahasa saja. Tapi secara terjemahan, kontennya juga isinya Yusuf sudah benar. Ya. Sekarang dari segi gayanya, ya memang gayanya Yusuf khusus ya. Jadi memang pelan-pelan, nyantai, khusus. Tapi memang pas dia dahsyat, jadi disangkanya dahsyat ini dahsyat mengagumkan, ya. Jadi di sini Yusuf menerjemahkan itu kejutan dari kejutan yang dahsyat. Ya. Ini bukan kejutan yang dahsyat sesuatu yang mengagumkan, tapi sesuatu yang menakutkan. Tadi wajahnya dia tersenyum, cerah ceria, kejutan yang dahsyat gitu ya. Harusnya. Ya, dia seharusnya dia benar-benar minta izin ke Irfan ya. Iya. Jadi dia benar kejutan yang dahsyat. Wow, dia seperti takut. Jadi perlu diekspresikan dengan sesuai dengan maknanya ya. Nah kemudian Yusuf secara gayanya, gaya bahasanya juga Abi suka. Dia apa adanya. Betul. Nah, hanya tadi slow dia. Oke. Ya slow ya. Mungkin sambil berpikir itu mungkin. Ya, makasih. Oke, terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Kak Nabila bagaimana dari Kak Nabila? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Kak Irfan. Ya, untuk sebenarnya untuk tantangan hari ini cukup berat ya. Belum tentu kalau Kak Nabila disuruh terjemah bisa seperti mereka. Jadi sangat Masya Allah anak-anak Hafiz Indonesia dari setiap tahunnya yang khususnya yang ketika ada tantangan terjemah atau tarjim ini luar biasa. Masing-masing punya kemampuan yang beda-beda. Untuk hari ini Yusuf, Kak Nabila sangat suka bacaannya. Ya, terlihat bacaan Yusuf, tebal tipisnya sudah pas, makharijul hurufnya sudah tepat. Namun tadi cuma wakaf ibtidaannya saja ya perlu diperhatikan di ayat 91 sama yang terakhir adalah sadaqallahul azim. Oh iya tadi lupa lagi sadaqallahnya ya. Sementara terjemahnya ada. Iya. Betul, ingat ya? Memang Kak Irfan untuk saya pribadi ketika ingin misalnya tausiah ataupun menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan ada terjemahannya, saya pikir-pikir dulu. Maksudnya apa ya kosakata yang tepat. Apalagi kan untuk translate dulu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia baru sampaikan. Apalagi dengan ada gerakan tangan dengan ekspresif ataupun suara yang harus ada level-levelnya. Jadi menurut saya masing-masing peserta sudah untuk mempelajari hal ini dan menampilkan di panggung ini menurut Kak Nabila itu sesuatu yang luar biasa ya, karena memang perlu yang pertama adalah menghafal terjemahannya, memahami apa yang isinya. Itu susah sekali, bukan hal yang mudah. Jadi untuk Yusuf kali ini Kak Nabila suka penampilannya, mudah-mudahan kedepannya lebih santai ketika menyampaikan terjemahannya. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila. Silakan, Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi ketika gambar yang dipilih oleh Yusuf, tulisannya adalah hewan ini memberi jalan untuk Nabi Sulaiman. Sebenarnya bukan memberi jalan untuk Nabi Sulaiman, tapi beliau menjauhi tempat yang akan dilewati Nabi Sulaiman dan tentaranya. Karena pada saat itu semut mengatakan,
Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Artinya wahai para semut, ayo masuk ke tempat kalian masing-masing karena kalian nanti khawatir diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar. Memang dia bukan sengaja memberi jalan untuk Nabi Sulaiman, tapi dia menghindari agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentara yang lain. Dari tadi saya lihat Yusuf memang semangatnya itu yang kurang. Bacaannya itu datar, tidak ada takalluf, tidak berlebih-lebihan. Kemudian gerakan beliau itu memang gerakan anak-anak. Gak ada perubahan contoh yang mengada-adakan atau takalluf, tidak. Kemudian beliau ini ketika membaca ada wakaf ibtida yang kurang tepat, sangat tidak tepat. Alladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Harusnya a'buda rabb atau rabb hadhihi albaldati alladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Artinya harus diambil ayat, kembali ke ayat yang sebelumnya atau beberapa kata sebelumnya biar nyambung, karena di situ langsung mulai alladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Itu kan enggak sesuai, maknanya kurang pas. Maka apa yang disampaikan Yusuf tadi sangat bagus sekali dan saya setuju dan saya senang dengan penampilannya. Tidak ada sesuatu yang berlebihan. Dan inilah gayanya Yusuf. Beliau tidak mau buat-buat sampai ketika dahsyat, ketika membaca syaitan tidak ada godaan, udah terkutuk langsung dia, nggak pakai godaan langsung gitu. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, tidak pakai godaan. Tadi kalau nggak salah beliau lupa sebut godaan, yang terkutuk langsung. Jadi inilah gaya Yusuf. Maka yang saya harapkan cuma satu kepada Yusuf. Yusuf ini hafal Quran dengan baik, dapat sanad, tapi sayang sekali cuma satu yang awal sampai saat ini saya selalu ingatkan Yusuf, semangatnya kurang. Oh, tenang, nanti juga tambah semangat, betul ya? Udah Ya. semangat tambah lagi ya, oke? Ya. Iya, Maka siap. Yusuf itu kalau semangat, bacaannya dengan bacaan yang tadi sangat indah sekali. Karena itu gayanya Yusuf. Saya nggak mau Yusuf meniru orang lain, membuat-buat, tidak. Karena Al-Quran itu luar biasa. Maka nanti Yusuf insya Allah harus lebih semangat lagi. Biar bacaan ini tadi hampir tidur kita. Ya, maka harus lebih semangat. Coba lihat Fawaz. Orang Saking besar. semangatnya. Saking semangatnya itu mejanya udah hampir mau ini. Tadi Yusuf membacakan surah An-Naml. Jadi ini tentang tadabbur hayawan. Jadi kenapa kok ada surah An-Naml dalam Al-Quran? Ternyata semut ini adalah contoh terbaik dalam hidup berperadaban. Jadi cara berbaris semut, cara mengangkat barang itu semut luar biasa. Sampai ada istilah, ayo kita semut. Jadi kerapian ikut komando, ayo masuk ke lubang ketika Nabi Sulaiman mau lewat. Terus yang paling nampak adalah rumah semut, Kak Irfan. Jadi rumah semut ini rumah yang paling canggih. Dan dulu orang-orang Islam atau orang-orang Arab pada umumnya, mereka membuat rumah seperti rumah semut sehingga udara sirkulasinya bagus tanpa membutuhkan AC di musim panas, juga tanpa membutuhkan pemanas di musim dingin. Jadi itu rumah semut sangat representatif dan itulah cara kita belajar peradaban. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Naml supaya hamba-hamba Allah ini menjadi umat yang berperadaban. Karenanya ilmu pengetahuan muncul dari kalangan umat Islam yang sekarang dinafikan. Padahal sebenarnya nih dalam sejarah umat manusia setelah Dark Age, zaman kegelapan di Eropa, itu tidak langsung resen kebangkitan ilmu pengetahuan, enggak. Ada zaman Islam. Nah ini yang mencerahkan gitu. Hanya dalam history of the world, dalam sejarah dunia dihilangkan. Yes. Karena ada kebencian terhadap Islam. Betul. Nah itulah dia. Jadi umat Islam adalah umat yang berperadaban, yang mencerahkan, yang membuat ilmu pengetahuan sampai sekarang secanggih ini, itu semua karena umat Islam. Dan sejarah itu dihilangkan di bagian itu. Ya. Bahkan ilmuwan-ilmuwan muslim pun diganti namanya supaya ke barat-baratan. Benar. Seperti itu ya. Dan ada kalimat di dalam surat An-Naml, la yahtimannakum Sulaiman wa junud. Kalimat la yahtimannakum dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pecah. Gelas pecah. Bagaimana semut menggunakan kata la yahtimannakum, berarti ada yang pecah di situ. Sedangkan ini cuma sekedar semut. Ternyata ketika diteliti secara ilmiah, di punggungnya semut itu ada lapisan kaca. Maka kalau diinjak pecah. Dan itu Al-Quran sedetail gitu memperhatikan dan menggunakan kata la yahtimannakum, bukan la yaqtulannakum. Bukan hanya membunuh, menginjak kalian, tapi
menggunakan kata yang tepat. La yahtimannakum. Kata tahtim itu untuk sesuatu kaca. Gelas kaca, piring kaca, itu kalau jatuh pecah. Itulah Al-Quran. Dan semua ayat-ayat, semua harakat di dalam Al-Quran pasti penuh dengan makna. Dan secara detail tersusun luar biasa. Masya Allah. Terima kasih Dewan Juri, luar biasa sekali.